Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jepanya Claudia dengan NIM 1850301113 dari kelompok 7 akan membahas tentang medan makna. Hakikat medan makna. Medan makna adalah separakat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabotan rumah tangga. Krida Laksana 1993 menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata-kata leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu. Contohnya adalah kata kuning, merah, biru, ungu dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna. Selanjutnya adalah medan makna dengan relasi makna. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, makna kata saling berhubungan. Hubungan kata itu disebut relasi makna. Relasi makna dapat berwujud macam-macam, antara lain adalah pertama adalah sinonim, yang kedua adalah ontonomi dan oposisi, yang ketiga adalah homonimi, yang keempat adalah homofoni, yang kelima adalah homografi, yang keenam homopimi dan hipernimi, yang ketujuh adalah polisemi, yang kedelapan ada hubungan kata secara paradigmatis. Hubungan paradigmatis yaitu hubungan antara satuan-satuan bahasa yang mempunyai penyesuaian tertentu secara sistematis. Hubungan paradigmatis menunjukkan bahwa satuan-satuan bahasa termasuk dalam satu kelas untuk masing-masing tataran. Contohnya adalah pada tataran fonemik. Fonem T dalam kata tari mempunyai hubungan paradigmatik dengan fonem yang dapat menggantikannya seperti D, C, dan J. Contohnya, tari menjadi dari menjadi jari, dan jari menjadi cari, seperti itu. Yang kedua adalah pada tataran morfologi. Morfeme dalam kata melukis mempunyai hubungan paradigmatik dengan morfem di, ter, atau p. Contohnya adalah melukis, dilukis, terlukis, dan peluk. Tiga, pada tataran sintaksis. Kata barang dalam kalimat di bawah ini mempunyai hubungan paradigmatis dengan kata surat, berita, dan salam. Contohnya, mereka telah mengirimkan barang itu. Mereka telah mengirimkan surat itu. Dan yang terakhir, mereka telah mengirimkan salam. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan juga mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Puritra Oktaviani dengan NIM 185030098. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan materi mengenai konsep anteseden dalam medan makna. Keberagaman asosiasi, konseptualisi, serta jumlah jenis relasi menyebabkan kehadiran perangkat makna yang menjadi kelas makna dan bentuk kebahasan tertentu. Misalnya, pada kata cinta dalam bahasa Indonesia memiliki kelas makna. Yang pertama, selalu teringat dan terpikir dalam hati. Yang kedua, rasa khawatir dan juga rindu. Yang ketiga, rasa sangat suka kepada. Yang keempat, rasa sangat sayang kepada. Yang kelima, birahi. Atau yang keenam, rasa sangat tertarik antara laki-laki dan perempuan. Keseluruhan perangkat makna tersebut adalah komponen makna. Selanjutnya, menurut Palmer tahun 1981 pada halaman 108, komponen ialah keseluruhan makna dari satu kata yang terdiri susah hati, birahi, masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam analisis komponen, makna dibedakan antara istilah A komponen, B fitur, C pemarkah, dan D pembeda menurut Lyons tahun 1979 di halaman 323. Nah, analisis komponen yang menggunakan sistem biner atau sistem bagi dua berperan sekali dalam sistem kekerabatan atau kinship. Selain itu, hubungan biner seperti ayah ibu, paman bibi, adik kakak,
dengan jelas dapat dikenali. Untuk itulah, dalam analisis komponen, makna dikenal dengan tingkat hubungan lineality atau direct. Misalnya, antara kakek dengan ayah, kolinela antara orang tua, ayah ibu, dengan paman ditinjau dari generasi ego atau anak sebagai titik analisis, serta hubungan ablineal, yakni hubungan dengan saudara sepupu. Analisis komponen makna melatari kehadiran semantik interpretatif yang dikembangkan oleh Cass dan Fodor tahun 1971. Nah, menurutnya, pemahaman komponen semantik sangat berperan dalam upaya memahami pesan lewat penguraian fitur semantik suatu tuturan. Selain itu, berperan juga dalam memproduksi kalimat baru sehingga struktur sintaktik dan fonologik dapat dikembangkan dan diwujudkan, yang pada akhirnya menghasilkan kalimat yang benar secara gramatikal dan leksikal. Selanjutnya di sini ada medan makna dan kolasi makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Nah, di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi makna. Kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Sebuah medan makna menurut Trier tahun 1934 dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna satu kata bergeser, maka kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Nah, komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Nah, selanjutnya dalam pembicaraan tentang jenis makna ini, ada juga istilah kolokasi, yaitu jenis makna kolokasi. Yang dimaksud di sini adalah makna kata tertentu berkenaan dengan keterkaitan kata tersebut dengan kata yang lain, merupakan kolokasinya. Misalnya, kata cantik, tampan, dan indah sama-sama bermakna denotatif atau bagus. Tetapi, kata tampan memiliki komponen atau ciri makna laki-laki, sedangkan kata cantik memiliki komponen makna perempuan, dan kata indah memiliki komponen ciri makna atau manusia. Oleh karena itu, ada bentuk-bentuk pemuda tampan, gadis cantik, lukisan indah, sedangkan bentuk pemuda indah dan gadis tampan tidak dapat diterima. Nah, kalau kolokasi menunjukkan pada hubungan sintagmatik karena sifatnya yang linear, maka set menunjukkan pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Kelompok set menunjukkan pada hubungan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set itu saling bisa disubstitusikan. Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya mempunyai kelas yang sama dan tampaknya juga merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam satu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara anak-anak dengan dewasa. Sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.